برسول الله والبداوي ورجال من بني علوي سلكوا في المنهج النبوي برسول الله والبداوي ربي إني قد مددت يدي منك أرجو فيض المدد فأغثني أنت معتمدي برسول الله والبداوي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin ala udwana ila ala zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Hadirin rahimana wa iyyakum ajma'in. Salah satu seorang ahli hikmah mengatakan, man amila sab'atan duna sab'atin lam yantafi' bima ya'mal. Jika seseorang melakukan 7 kebaikan tanpa disertai dengan 7 kebaikan juga, maka hal tersebut akan tidak bermanfaat. Apakah 7 kebaikan yang harus disertai dengan 7 kebaikan tersebut? Yang pertama adalah awaluha ayya'mala bil khawfi dunal hadari. Ketika seseorang di dalam dirinya takut dengan azab Allah, takut dengan siksa Allah, tetapi dia tidak pernah takut kepada Allah alias tidak pernah beramal kepada Allah, akan tetapi selalu berbuat dosa kepada Allah, maka ini hal yang juga percuma, tidak bermanfaat. Takut dalam dirinya kepada Allah tetapi tidak pernah beribadah kepada Allah, inilah yang dinamakan tidak bermanfaat. Hadirin rahimana wa iyyakum ajma'in. Yang nomor 2, ayya'mala birraja'i dunat talabi. Seseorang yang mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia tidak mau mencari amal, tidak mau beramal. Hanya di dalam hatinya saja, saya mengharap untuk bisa mendapatkan amal, tetapi tidak mau melaksanakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pun juga kurang bermanfaat. Yang ketiga, biniyati dunal qasdi. Seseorang yang hanya berniat baik saja, niatnya baik tetapi tidak pernah langsung cepat dilaksanakan, tidak ada keinginan untuk melaksanakan, hanya sebatas keinginan saja, tetapi tidak mau merealisasikan apa yang berada di niatan dalam hatinya, padahal dalam niatannya baik, hatinya itu adalah baik, saudaraku. Ini pun tidak bermanfaat. Yang nomor 4, saudara, warabi'u bidu'ai dunal jahdi. Seseorang yang menginginkan doanya terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berdoa, sudah baik berdoa, tetapi berdoanya tidak betul-betul, tidak benar-benar, tidak sungguh-sungguh. Berdoanya hanya di dalam mulut saja, di mulut saja, tidak berada di dalam hati. Ini pun kurang pas. Ini pun tidak akan bermanfaat, karena berdoa itu membutuhkan hati. Bukan hanya kita dari dalam zahir saja, tetapi batinan pun harus menyambung antara zahir dan batinan. Hadirin rahimana wa iyyakum ajma'in. Yang nomor 5,
Wal khamisu bil istighfari dunan nadami. Ketika ada seseorang yang beristighfar kepada Allah, tobat kepada Allah. Ya Allah, aku bertobat kepadamu ya Allah. Tetapi tobatnya tidak dengan tobat nasuha. Dan di dalam dirinya tidak disesali perbuatan-perbuatan yang sudah lalu. Tidak pernah berniatan dalam hatinya untuk tidak akan mengulangi perbuatan kejelekan yang pernah dia lakukan. Hanya beristighfar saja, bukan taubatan nasuha. Ini pun kurang bermanfaat, saudaraku. Yang keenam, wasadisu bil alaniyati dunas sarirati. Yang keenam ini, ketika seseorang beribadah, tidak cukup hanya di zahir saja, di luar saja, tetapi juga harus berada di dalam hati, ditembuskan ke dalam hati agar ibadahnya tersebut afdal. Yang terakhir, yang nomor 7, wasabi'u ayya'mala bil kaddiduna al-ikhlasi. Yang nomor 7 adalah sudah susah payah beribadah kepada Allah, tetapi dalam dirinya tidak disertai dengan keikhlasan. Nah, ikhlas ini sangat penting dalam urusan kita beribadah. Pertemuan yang kemarin sudah saya sampaikan bahwa seseorang beramal kepada Allah Subhanahu wa taala membutuhkan 4 perkara agar amalnya tersebut bisa baik. Yang pertama adalah berilmu, kedua mempunyai niat, ketiga bersabar, dan terakhir adalah ikhlas. Kalau tidak disertai ikhlas, maka ibadah pun akan bisa menjadi ibadah yang percuma. Bagaimana praktek ikhlas, saudaraku? Praktek ikhlas adalah ketika kita mampu menyembunyikan kebaikan kita, seperti halnya kita menyembunyikan kejelekan kita, maka ini adalah yang bisa kita namakan dengan ikhlas. Mudah-mudahan bermanfaat kultum pagi hari ini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.